Ini saya berada di living roomnya. Khusus untuk spesial rumah contoh ini, lantai terbuat dari marble import loh. Tinggi floor to ceilingnya 3,2 meter. Cukup tinggi bukan? Ya. Dan Sobat Properti bertahu ya, ini tembok ya, tapi khusus untuk rumah contoh ini dikasih artifisial di temboknya. Ya, terus Sobat Properti bisa tahu juga material yang ada di sini nih, itu materialnya sangat oke loh ya. Memang kualitas yang dipilih oleh Metropolitan Kencana ini sangat bagus punya. Dan Sobat Properti tahu ya, nih lihat sofa-sofa yang ada di sini di rumah contohnya begitu elegan, sehingga ada kayak art visualnya, terus uniknya, membuat ruangan ini makin unik. Nah, ini kita review lagi nanti ini di area ini ya. Area living roomnya ya. Di living room ini Sobat Properti cek deh. Nih ya, lihat nih ya. Kalau misalnya ada voidnya nih ya, ada voidnya, kita bisa kelihatan lebih tinggi nih. Nah, lebih tinggi kan? Jadi jadi kalau kita kasih sentuhan warna-warna dupo nantinya sama keemasan seperti ini, itu kesannya lebih mewah lagi ya. Jadi seperti di hotel gitu loh. Aduh, mewah banget ya, seperti di lobi-lobi hotel lah. Inilah, jadi kalau kita duduk di sini, enak banget ya. Aduh, mewah banget. Dengan posisi living roomnya ini cukup lumayan spacious sih. Jadi dari living room ini kita bisa ngelihat mana itu kita ada balcony juga, terus kita bisa ke dining room juga ya. Jadi ini living roomnya, jadi bisa terserah Sobat Properti mau kreasi gimana, mau dikasih panel-panel seperti ini silahkan. Kita ajak nih kalian untuk melihat ruangan tersembunyi di sini nih. Nah, ini adalah ruangan entertainment room atau bisa disebut dengan hobby room. Sobat Properti pasti kan penasaran, ini kita mau buat apa sih? Nah, bisa buat study room, bisa juga buat hobby room untuk anak-anaknya atau untuk suami atau keluarga tercinta di sini. Lantai terbuat dari parket, tinggi floor to ceilingnya tetap 3,2 meter ya. Dan coba nih Sobat Properti, kalau kita bisa desain seperti ini. Begitu classical, begitu dinamis dan minimalis ya. Jadi nggak terlalu banyak, nggak perlu pakai penutup, tinggal terbuka aja. Jadi kita bisa naruh semua hiasan-hiasan kita di sini. Dan pinternya lagi desainer di sini, dia nggak terlalu ini ya. Jadi mejanya hanya seperti ini aja. Dikasih satu kaki sama kaki di sini. Jadi sama buffetnya langsung ya, sama wardrobe-nya langsung. Jadi enak banget kan? Ini dia nih kamar tidur tamunya. Ya, kacanya ini itu sudah dikasih sunroof ya. Jadi nggak panas, terus kedap suara. Jadi ini enak banget nih, ini kita kedap suara nih di sini. Untuk lantai semua kamar di sini menggunakan vinyl yang sudah laminated ya. Tinggi floor to ceilingnya 3 meter. Nah, ini Sobat Properti ini bisa kasih kayak begini bisa, kasih kartin juga bisa. Terserah kebutuhannya yang mana, keinginan Sobat Properti yang mana. Mau contoh seperti ini juga enak. Nah, di sini bisa digunakan sebagai dressing table, sebagai ruang kerja juga nggak apa-apa. Nah, di situ bisa dipakai untuk lemari. Ini kalau nggak salah ranjangnya 120 nih, 120 aja muat ya. Di situ ada nakasnya juga, nakasnya keren banget nih. Jadi sekarang bentuknya udah nggak pakai nakas-nakas gitu ya. Modelnya udah langsung aja side table-nya kayak begini. Kan keren nih ya, side table cuma satu udah cukup lah ya. Nah, ini mode roomnya. Wow, cukup mewah bukan Sobat Properti? Nah, ini ya, jadi Metropolitan Kencana ini memberikan material yang sangat bagus loh ya. Ini Toto yang Eco Flash, biasanya digunakan di rumah-rumah yang mewah ya, ini ya. Terus untuk ini sanitarinya juga dari Toto juga. Lihat, bisa ngucur di sini juga ada. Ini shower box-nya. Ini sekitar mungkin 10 inci ya. Terus karena ini adalah rumah contoh, jadi lantainya terbuat dari marble import. Tapi kalau Sobat Properti mau beli yang tipe ini, khususnya tipe B, itu semuanya dari granit homogeneous style ya. Ini itu ada powder room
ya. Powder room. Nah, lampunya dari sini nih sobat properti ya. Ini bisa tombol ini tekannya dari sini semua ya. Lampunya. Nah, mati. Nah, nyala ya dari sini. Nah, di powder roomnya ini karena di situ ada letak guest room, ruang tidur tamu. Ini ada shower boxnya di sini, ya. Ada shower boxnya, ada wastafel. Ini kayak Toto, ini Toto ya, yang dia eco flash. Terus ini handgrave ini dari apa ya? Toto atau dari mana ini? Ini handgrave ya. Jadi dapat ini ya. Jadi enak banget nih. Jadi jadi udah nggak perlu bikin kamar mandi tambahan karena udah lengkap kamar mandi. Nah, ini adalah dining roomnya, spacious kan? Jadi karena memang pandainya desainer ini membuat tembok-temboknya dibikin seperti ini nih, ada artificialnya, cantik bukan? Sehingga kemewahan dalam unit ini, harga atas rumah ini pun makin eksklusif tentunya dan makin tinggi nih, bener nggak? Pastinya sobat properti tahu kan? Karena apa? Desainer juga bagus. Layout dari rumah ini cukup bagus juga loh ya. Jadi sangat enak ya karena di situ adalah dining roomnya, di sini adalah family roomnya. Tinggi floor to ceilingnya tetap 3,2 meter ya. Tapi dilihat nih, ini ada drop ceilingnya ya sobat properti. Ada permainan lampu-lampunya juga. Jadi sangat keren banget, bagus sekali. Terus di sini ada tamannya. Nah, ini ya sobat properti saya tengok ya, ini ada tamannya. Ini ada sedikit taman, jadi bisa diletakkan di situ adalah pompa-pompa. Jadi kalau misalnya, aku mau kasih air, silahkan, makin bagus. Dari family room, aku ajak nih kalian untuk nge-review dapurnya ini. Ya, ini adalah dapur keringnya. Dan bagusnya lagi nih unit ini ada kitchen island-nya. Nih kitchen island-nya, ini dari marble loh ya. Terus, nah nih lihat. Nih ada semuanya lengkap ya sobat properti. Wardrobe-nya lengkap semuanya ya. Terus saking pinternya juga nih desainer interiornya, dia bikin jadi nggak semuanya tertutup, jadi terbuka semuanya. Jadi lebih elegan ya, jadi lebih ringkes, lebih simple. Dining roomnya di sini nih. Nah, ini dining roomnya, sebelahnya adalah dry kitchen dan wet kitchennya di sini. Tapi nanti di ruang pembantu kita bisa kasih, bisa dibuat wet kitchen ya. Ini kita bisa katakan sebagai dry kitchen. Nah, semua interior di sini itu adalah optional ya. Jadi sobat properti kalau misalnya sudah beli unit ini, terus mau desain seperti ini, silahkan. Atau aku mau beli unitnya plus interiornya sekalian. Nah, itu sobat properti harus bayar. Totalnya 1,5 miliar ya untuk mendesain seperti ini. Karena apa? Ini bukan interiornya aja, juga ada pekerjaan sipilnya ya. Nah, ini kebetulan sama mereka di unit ini tuh dikasih ini granit ya, dikasih granit begini. Terus ininya kan sekarang model ini harus elektrik ya. Terus kalau yang di wet itu pakai tabung gas. Kenapa? Sekarang orang banyak yang takut nih, saya nggak mau pakai gas di dalam rumah, takut apa? Mending pakai yang listrik, silahkan ya. Tapi terserah sih kebutuhannya para sobat properti ini semuanya. Nah lihat nih, cantik kan pemilihan warnanya, nih warna woodnya, lihat nih. Nah ya dari sini nih, nah saya ajak nih kalian untuk ngelihat ini apa ini tembok ya, tapi saya coba nih ajak ini di dalam tembok ini ada apa aja. Nah sobat properti, ini adalah tembok yang menuju ke arah bawah, yaitu arah carport ya di sini. Di sini carport bisa ada 3 mobil, plus ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga, plus ada kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Jadi total mobil di sini ada berapa? Bisa ada 4 loh. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Karena apa? Nah, ini 1, 2, 3 bisa nih ya. Kalau besar-besar sih 2, tapi kalau ada yang kecil bisa 3. Lantai terbuat dari keramik ya, homogeneous style. Terus ini ada ruangan juga di sini. Ini ada ruangan juga di sini ya. Bisa ini ruangan pembantu, bisa ruangan ini juga bisa di sini sobat properti. Plus nih ya, ini carportnya nih. Ini carportnya nih. Ini carportnya, oke? Nah, ini teras yang di belakang.
Jadi sobat properti bisa gunakan teras ini, bisa dipakai untuk misalnya tempat ini ada rak sepatu, kita bisa duduk-duduk di sini nih. Kita bisa duduk di sini, apa terserah nih ya sobat properti. Terus ini dipakai untuk apa? Untuk menambah menambah space ini juga bisa. Cuman kalau nambah space kayaknya nggak seberapa ini ya. Mending dipakai untuk kayak coffee table atau apa. Nah, kamar pembantunya itu di sebelah sini nih. Nih sobat properti. Ini bisa diletakkan mesin cuci ya, drawer mesin cuci di sini. Terus kan sekarang kita udah pakai mesin pengering, jadi keringnya cukup diangin-anginin aja. Nah, ini lihat nih, ini adalah kamar tidur asisten rumah tangganya. Nah, besar kan kamar tidur asisten rumah tangganya kan cukup lumayan ya, kamar mandinya. Nah, kalau ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidur asisten rumah tangganya cukup lumayan nih, jadi sobat properti bisa letakkan di sini ranjang 90 kali 200 ya, plus mungkin dikasih dia udah siapin ini kok exhaust fan di sini, ada exhaust fan-nya di sini, jadi udah enak kalau mau nambah kipas angin juga nggak apa-apa ya, jadi enak kan. Nah, Bukit Podomoro sendiri nih memiliki bangunan 3 lantai, namun hanya memiliki carport 2 mobil saja. Wow, luas kan kamar utamanya? Sangat luas sekali, dan di sini ada permainan drop ceilingnya ya, sobat properti bisa ketahui, bisa lihat sendiri ya. Jadi makanya sangat elegan di sini. Lantai khusus untuk kamar tidur terbuat dari parket, dan nih, ini ada cekuan begini ya, sobat properti. Jadi bisa diletakkan televisi di sini ya. Terus wardrobe di mana? Saya cek nih wardrobe-nya di mana ya. Nah, ini wardrobe-nya ya, sobat properti. Semuanya dapat di sini ya. Cakep ya. Bentuknya kayak tembok. Jadi begitu dibuka, ini wardrobe-nya, oke? Dan kamar mandi utamanya di mana? Nah, ini dia kamar mandi utamanya, sobat properti. Ini dia kamar mandi utamanya ya. Jadi begitu kesannya seksi banget nih. Ini pintunya nih ya. Wah, seksi banget kan? Dibuka begini. Lantai tetap terbuat dari marble import. Nah, sobat properti, ini nih wastafel-nya dari mana nih? Ini wastafel dapet. Terus ini dari Toto semuanya. Terus ini juga dari Toto ya, EcoFlash. Dan ini ada bathtub-nya loh. Bathtub-nya dari Toto juga. Nah, ini keren banget ya. Jadi bisa taruh macam-macam, dan ada ininya, handle-nya. Semuanya komplit di sini ya. Ini kamar tidur utamanya. Nah, luas banget kan kamar tidur utamanya? Ih, luas banget, spacious banget. Nah, di sini desainer interior di sini nih yang di unit ini tuh sangat pandai sekali. Kenapa saya bilang pandai? Karena dia ini permainan wallpapernya ya, itu sama loh dengan ininya, dengan kartinnya. Kartin dia selain dia pakai vitras, kartinnya dia pakai kartin yang blackout nih. Kita coba cek ya. Ya, ini kartin yang blackout. Jadi selain kacanya itu sudah ada sunroofnya, di sini juga dikasih blackout, jadi makin meredam suara. Juga panas tuh nggak sampai mantul banget gitu loh. Nah, ini ranjangnya 2x2, masih spacious ya. Nakasnya bahkan gede nih nakasnya ya, jadi masih spacious. Terus di situ juga nakasnya sama. Kayaknya yang sebelah sana karena memang ini build up, jadi disamain nih ya. Jadi keren banget nih, ini build sampai ke wardrobe-nya nih. Ya, jadi coba deh pemilihan warnanya. Jadi kalau sobat properti beli unit ini nih, terus mau contoh seperti ini silahkan, nggak apa-apa. Tapi harus minta izin dulu ya, supaya di approve dan mendesain seperti ini atau menggunakan jasa di sini. Ini juga unik banget nih. Nah, ini kabinetnya juga ya. Terus satu lagi nih, TV bisa ini TV 60 inch ya. Jadi kalau misalnya mau 80 inch juga masih bisa kok di sini. Terus di sini kasih dressing table-nya di sini nih. Nah,
Nah, ini kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya nanti ini dari granit ya. Ini dapat ya sobat properti. Kalau ini adalah optional, ini juga optional yang ini ya. Jadi dapat ini aja. Ajak semuanya nih untuk mereview kamar mandi anaknya. Nih kamar mandi anaknya. Keren bukan? Wah sobat properti lihat nih. Kamar mandi anak yang tidak ada jendelanya nih. Tapi sama Metropolitan Kencana developer ini diberikan tuh, lihat tuh. Dia ada sinar dari atas. Nah ini jadi ada sinar, jadi kamarnya nggak bau. Jadi seneng banget kan. Jadi kalau saya mau naruh exhaust juga bisa di sini ya. Ini ada letak exhaustnya di sini ya. Terserah. Tapi tetap kita memiliki sinar dari atas. Ini tetap dari ini dari marble ya. Ini juga dari marble. Wah coraknya bagus banget. Terus ini juga, wah ini dia nih sobat properti. Ini keren banget nih ya. Ini marble-nya keren banget. Tetap ya kalau ini dari Toto, semuanya dari Toto. Terus ini juga dari Toto. Nah, ini juga nih. Ini oh ini kayaknya ini nggak bisa dibuka ya sobat properti. Terus ini ada kacanya begini. Nah, dari sini nih aku ajak nih sobat properti. Tadi kan saya bilang 3 kamar kan. Nih, saya ajak kalian semua untuk melihat kamar tidur anaknya. Nah, ini kamar tidur anaknya. Lantai terbuat dari parket yang sudah laminated. Nah, ini ada wardrobe-nya tersembunyi di sini sobat properti. Coba lihat nih. Nah, keren kan? Ini pasti cukup, pasti anak-anak Anda suka semua rumah ini ya. Dan ini coba lihat, ini adalah lakukan seperti ini. Memang didesain seperti ini sama desain interiornya. Jadi siapapun yang beli unit ini pasti punya dream nih untuk mendesain kamar anaknya gimana. Lihat atapnya juga sangat bagus sekali ya sobat properti. Dari kamar tidur anak yang pertama ini saya ajak nih untuk melihat kamar tidur anak yang keduanya juga. Wow, enak kan ya. Jadi beda konsep nih ya. Nih beda konsep. Terus semuanya sama. Wardrobe-nya ada. Ini wardrobe-nya di sini ya sobat properti. Semuanya beda. Jadi ini wardrobe-nya modelnya seperti ini karena ini unit contoh. Jadi ya terserah desainernya. Nah, kalau sobat properti beli rumah ini juga terserah sobat properti sendiri ya. Cuman beginilah luasnya. Ini luas kamarnya kira-kira 4 kali 3 ya. Jadi begitu spacious dan nah, ada pemandangan ya. Jadi ada kaca lebarnya. Sama, semuanya ada kaca lebarnya. Oke? Nah, ini dia kamar anaknya nih. Nah, di kamar anak ini sama arsiteknya, sama desain interiornya itu dibuat drop ceiling. Tapi nanti kita dapetnya nggak drop ceiling kayak begini ya. Ini drop ceilingnya agak diturunin gitu ya. Jadi kesannya beda banget. Ini kamar anak nih. Ini kelihatannya kamar anak laki deh ya. Karena pada beruangnya nih, ada teddy bear-nya di sini. Ini kamar anak laki nih. Nah, ya kan? Pasti sobat properti suka nih. Dah. Ini ada jendelanya ini. Jadi bisa dipakai ini ya, bisa pakai kartini kayak begini, bisa kartini. Terserah model kartinya gimana. Jadi ini anak-anak bisa ngeliat nih aktivitas apa sih yang ada di bawah dari sini. Ya, ranjang 120 loh ini. Jadi gimana? Spacious kan ruangan ini. Terus nah nih pemilihan warna wallpapernya juga beda. Nah ini buat anak-anak catat-catat di sini nih. Jadi semuanya komplit ya. Nah ini dia nih warna kamar mandi dalamnya. Kalau lantainya sih grey ya. Ini greynya lebih dark daripada yang main roomnya. Dan ini dapat nih, ini dari Toto ya. Ini dari Toto. Ini juga dari Toto pastinya. Tulisan Toto ya. Terus ini dapat nih warnanya kan dia black ya. Jadi kalau warna granitnya hitam itu apapun bisa sesuai, bisa masuk. Terus nah ini opsional ya sobat properti. Ini juga dari Toto dapat. Nah nih, karena anaknya cuma 1, jadi bisa nih, segini udah cukup. Ini tempatnya, ini pinter banget loh. Disiapin, bisa tempat disiapin sabun-sabun bisa diletakkan di sini, sabun mas sampo. Ya, ini kamar anak yang kedua beda loh. Nih Wami lihat nih, waduh keren banget. Ini kayaknya untuk anak cewek deh ya, anak cewek, anak teenager ya. Lihat nih, tuh keren banget ya. Warna ini kartinya lihat nih. Ini blackoutnya ya, kartin ini sih vitras ya. Terus ini kartinya nih, warna kartinya. Waduh, serasi banget nih, ini warnanya coraknya berbagai macam. Ini warna greennya itu seperti, aduh keren banget. Greennya kayak green lumut banget gitu loh, kayak di sea, di laut gitu ya. Nah, ini kamar mandinya, semuanya sama ya. Dari Toto, ya yang kita dapat, ini nggak dapat. Terus ini dapat nih, ini nggak dapat ya kita. Terus, nah ini dia nih. Nih sama ya, semuanya sama ya sobat properti, nggak ada bedanya ya. Terus satu lagi nih, kan biasanya kita bingung nih.
Ini dipakai untuk apa? Nah, desainernya pinter nih Sobat Properti. Dikasih kitchen di sini. Ini bukan kitchen yang gimana, ini sebagai tempat kayak pantry aja. Ada pantry-nya di sini. Kalau misalnya tinggal ditambahin untuk pemanas saja, yaitu microwave-nya aja di sini ya. Nah, ini dia nih. Jadi di sini bisa untuk ngopi-ngopi nih. Keren banget kan ngopi-ngopi di sini. Aduh, keren banget loh Sobat Properti ngopi-ngopi di sini. Pasti suka kan? Ini luas banget loh. Kira-kira berapa ini ya? 3 meteran lebih, 3x3 lah. Ini luas banget kan? Jadi nggak perlu di situ. Jadi makanya di sini. Suka kan Sobat Properti? Nah. Nah, Sobat Properti, setelah tadi kita melihat video komparasi antara Pondok Indah Townhouse dan Bukit Podomoro Jakarta, ada lagi nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, lokasi yang strategis. Keduanya memiliki lokasi yang strategis. Pondok Indah Townhouse lokasinya di Deplu Kebayoran Lama dan hanya 15 menit ke Pondok Indah dan hanya 5 menit ke Tol Jor. Sedangkan Bukit Podomoro Jakarta lokasinya ada di Klender, Jakarta Timur dan hanya 20 menit ke Monas Bundaran HI. Head to head lokasinya sama loh. Jadi tinggal pilih nih mau Jakarta Selatan atau Jakarta Timur. Yang kedua adalah luas tanah dan bangunan. Ukuran luas tanah Pondok Indah Townhouse, tanah seluas 160 meter persegi dan bangunan 3 lantai seluas 297 meter persegi dan masih tersedia tipe luas tanah dan bangunan yang lain. Sedangkan ukuran luas tanah Bukit Podomoro Jakarta yaitu tanah 105 meter persegi dan bangunan 180 meter persegi. Adapun tipe varian di Bukit Podomoro sangat banyak sekali, mulai dari tipe 6, 7, 8 dan tipe 9 yang dikenal dengan nama tipe luxury. Yang ketiga, kedua unit ini mempunyai jumlah lantai yang sama. Pondok Indah Townhouse memiliki bangunan 3 lantai dan Bukit Podomoro Jakarta juga memiliki 3 lantai. Tentunya dengan tata layout yang berbeda. Jika Pondok Indah Townhouse lantai 1 disebut juga dengan basement dan digunakan sebagai area service room dan garasi, namun tidak dengan Bukit Podomoro Jakarta yang lantai satunya digunakan sebagai living room dan area lainnya. Tinggal kita nih memilih kegunaan yang cocok buat kita yang mana. Yang keempat, jumlah kamar tidur di antara keduanya. Tentunya nih susunan layout hampir sama dan keduanya benar-benar bagus loh. Pondok Indah Townhouse memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi dan 1 powder room yang bisa digunakan sebagai kamar mandi dan ada 1 study room yang bisa digunakan sebagai kamar tidur. Jadi 3 kamar tidur utama dan 2 kamar mandi ada di lantai atas atau di lantai 2-nya. Layout Bukit Podomoro Jakarta karena mengorbankan garasi, maka tata letak ruangannya lebih maksimal. Lantai 1 ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang bisa digunakan sebagai powder room. Lantai 2 ada 1 kamar tidur master yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Lantai 3 ada 2 kamar tidur anak yang masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Dan ada 1 dry pantry dan teras balkoni. Yang kelima adalah perbedaan carport dan garasi sendiri. Pondok Indah Townhouse memiliki bangunan 3 lantai dengan carport 2 mobil dan garasi yang bisa muat 3 mobil. Dan ada storage room-nya dan ada bedroom di lantai bawah yang dikenal dengan nama basement. Nah, Bukit Podomoro sendiri nih memiliki bangunan 3 lantai namun hanya memiliki carport 2 mobil saja. Yang keenam adalah pengembang dari kedua produk ini. Kedua proyek ini dibangun dan dikembangkan oleh 2 pengembang besar di tanah air loh. Pondok Indah Townhouse dibangun oleh Metropolitan Kencana yang dikenal dengan Pondok Indah Group dan pengembang kawasan dari Pondok Indah sendiri. Sedangkan Bukit Podomoro Jakarta dibangun oleh Agung Podomoro Land yang dikenal dengan APL Group dan salah satu pengembang kawasan Podomoro City atau Mall Central Park di Jakarta Barat. Jadi, Sobat Properti
Jadi nggak perlu ada keraguan lagi ini karena keduanya dibangun oleh pengembang besar dan top di tanah air kita. Sobat properti, setelah kita membedah perbedaan antara kedua klaster ini, tentunya kita akan bertanya-tanya, berapa sih harga yang ditawarkan oleh kedua pengembang ini? Mari kita bedah sama-sama. Pondok Indah Townhouse hanya merupakan kawasan klaster perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas clubhouse dan ada beberapa tipe rumah yang ditawarkan. Dan harga yang ditawarkan mulai dari 6 miliar rupiah. Sedangkan Bukit Podomoro Jakarta dibangun di atas lahan seluas 9,6 hektar dan merupakan konsep mixed use development di mana ada area komersial yang berupa kawasan shop house dan ada clubhouse dengan fasilitas bintang 5-nya. Nah, harga yang ditawarkan di Bukit Podomoro Jakarta itu dimulai dari 4 miliar rupiah. Apakah sudah jelas semuanya sobat properti? Jika masih belum jelas, maka sobat properti harus segera menghubungi tim kami ya. Apalagi khusus bagi sobat properti yang beli hari ini akan ada penawaran spesial dan harga spesial dan promo menarik loh. Ayo segera hubungi tim marketing kami ya di 0818 799 887. See you, bye. Sobat properti, untuk mengetahui lebih banyak tentang properti, jangan lupa like video ini ya dan subscribe my YouTube channel Widya Winoto.